All Series 2 tak. Itu kan kalau hurufnya AS2T. Iya. Dibaca apa? Astuti. Gitarolis dong. Iya. Oh, Astuti. Tuti. Iya. Oke, selamat malam Beat Listener. Kembali ketemu di acara mingguan kita Jakarta Chapter bersama Harry Big Bang. Dan alhamdulillah hari ini saya nggak sendiri, ada teman saya ini. Silakan, saya bicara dengan Mas siapa nih Mas? Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Inov Heripus. Sama-sama Ntar ada dulu, nama agak susah banget sih. Inov Heripus. Heripus. Sama-sama ada Herinya gitu. Cuman di sini Heri Rahman ya. Ya, salam kenal. Saya diundang oleh Beat Radio untuk sesi ngobrol-ngobrol seputar hobi ya Bang ya. Iya, kita ngobrolin tentang sebuah kendaraan legend lah gitu. Wow. Kalau nggak salah dia apa? Yamaha RXZ. RXZ ya. Iya. Ini tahun 85 atau 90-an sih sebenarnya. RXZ itu mulai masuk Indonesia tahun 89. 89. Iya, sampai akhir produksinya di 98. 98. Iya, jadi hanya 9 tahun. Hanya 9 Hanya tahun. 9 tahun. Dan RXZ itu ada saudaranya, saudara kandungnya itu RZR. RZR. Iya. Yang membedakan apa tuh Yang antara membedakan kedua? kalau Yamaha RXZ itu hanya pakai kedok. Kalau Yamaha RZR tuh pakai fairing full seperti motor balap. Oh, di sayapnya itu Di ya? sayapnya itu. Kalau Gitu. RXZ ini hanya kepalanya aja gitu ya, ada topi begitu ya? Betul, hanya seperti itu. Tapi kalau RZR itu full fairing. Kalau mesin mah sama kali ya? Mesin sama. Oh. Mesin sama, terus waktu itu kalau harga itu lumayan beda ya, sekitar 400 sampai 500 ribu waktu itu. Waktu itu tahun Waktu itu. Tapi kenapa? Sorry Mas Inov. Mas Inov, kenapa saya banyak lihat motor RXZ ini ngetopnya kok di Malaysia ya? Ya, karena di Malaysia itu dari tahun 85 sudah ada RXZ. Oh, jadi mereka dulu. Mereka dulu gitu, sebutannya RXZ 5 speed. Gitu. Kalau yang di Indonesia kan 6 speed. Gitu. Kemudian mereka sampai tahun 2008 masih produksi Di Malaysia di itu. Malaysia. Gitu. Kalau kita 98 udah stop kan? Iya, iya. 98 udah stop gitu. Kalau mereka masih produksi gitu. Sehingga ada namanya RXZ di Malaysia tuh tahun 2000-an namanya RXZ Millennium. Oh iya, iya Gitu, dia. gaya Millennium. Jadi kedoknya lebih besar. Oh, yang berubah itu aja kedoknya. Kedoknya lebih besar. Kemudian di tahun 2000 berapa ya, mungkin 2005 ke atas itu sebutannya ada catalyzer. Oh ya, model-modelnya ini Millennium tadi ya. Terus catalyzer. Catalyzer ini yang terbaru. Yang terbaru. Jadi dia model kedoknya sama bodi belakang, bodi tengah sampai belakangnya itu beda. Gitu. Iya. Jadi bentuknya emang bener-bener udah bagus banget. Gitu. Yang membuat menarik motor ini apa sih Mas sebenarnya? Apa ya? Enggak, tapi memang ngehit banget pada Ya. saat dia muncul ya, kayak pembalap aja udah yang naik kayak Iya, gitu. itu kayak kalau udah naik tuh kayak merasa raja jalanan ya. Iya, Gitu. iya. Yang bikin tertarik tuh ya karena ini motor bergaya balap tapi nyaman buat sehari-hari. Sehari-hari. Iya. Gitu. Sehingga Bawahnya juga nggak harus bungkuk-bungkuk nggak begini ya. bungkuk-bungkuk banget gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. nggak terlalu capek Bang. Iya, gitu. iya. Saya pakai keluar kota pun pinggang tuh nggak terlalu capek. Sorry Mas, gua lupa lagi namanya. Mas. Inov, ingat ini November. November ya, Iya, Inov ya iya. benar. Iya Mas Inov, mulai memiliki motor ini itu kapan gitu? Atau memang pada saat dia keluar di tahun 85 atau 90-an lah di Indonesia ya? Itu Atau kan masuk Indonesia 89. 89 89. sebutannya namanya RXZ model lama. Model lama itu stangnya masih pakai stang pipa. Pakai stang pipa. Rata begitu. Rata begitu. Iya. Terus speedometernya masih kotak. Gitu, speedometer masih kotak.
Kemudian di tahun 94 pertengahan itu Yamaha mengeluarkan perubahan yang signifikan. RXZ ini. RXZ dan RZR-nya. Iya, speedometernya bulat-bulat gitu ya kalau nggak salah. Iya. Stang jepit gitu. Nah saat itulah saya dibelikan bapak saya. Wais. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Jadi sudah 30 tahun saya pakai motor itu. Warna? Warna hitam. Hitam? Iya. Warna yang banyak dicari sih biru ya. Kenapa tuh masalah warna jadi masalah untuk penggemarin? Kalau warna itu motor zaman dulu orang lebih sering memilih warna hitam, Bang. Hitam ya? Iya. Warna biru itu kalau saya lihat coba-coba aja lihat pasar deh gitu. Ada warna biru tahun 92. Tahun 92 itu RZ, RZR ada tahun 92, ya coba-coba aja, tapi peminatnya nggak banyak. Waktu yang 94 sudah model stang jepit itu juga ada opsi warna putih. Tapi orang ngapain amat warna putih kan? Gitu. Iya benar. Tapi sekarang yang warna aneh-aneh itu banyak malah dicari karena jumlahnya sedikit kan. Iya, gitu. Ini apa sih istilahnya? Nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Motor ini di Indonesia ya? Nggak terlalu banyak dibanding sama RX King yang banyak banget ya. RX King gitu. Saya punya dah RX King mah. Ada ya? Iya, cuman mau beli motor ini emang sulit banget nyarinya ya. Motor yang mana? Yang ini RXZ ya. RXZ itu di jalanan sekarang ya. Jalan sekarang itu seperti saya dari rumah ke kantor. Tar dulu nih. Ini sampai sekarang masih dipakai? Masih, saya pakai buat harian. Oh iya? Iya. Iya gila ya. Gimana? Jadi kayak sekarang nih dari kantor ke rumah dan sebaliknya dari rumah ke kantor ya saya pakai tiap hari gitu. Itu nggak pernah ketemu yang orang pakai RZ. Pakai. Iya. Sekalinya ketemu, siapa tuh? Pas ditegur nggak ada temen. Jadi memang sangat jarang ya. Sangat jarang. Kalau masalah boros masih boros. Kalau boros itu sebenarnya gini Bang, sebenarnya motor 2 tak itu keluar dari pabrik itu sebenarnya nggak boros-boros amat, masih bisa 1 liter bisa 30 kilo sebenarnya. Sebenarnya. Iya, terus kok kenapa sekarang RXZ, RX King itu yang beredar sekarang ini boros? Karena di tahun 90-an orang-orang yang punya RX King, RXZ itu mereka nggak puas dengan performa dari pabrikan. Dimodify, dioprek lah istilahnya. Dioprek lah, ibaratnya namanya kalau sekarang itu apa ya? Pistonnya diganti. Dikorek lah, dikorek. Apa namanya bloknya itu lubang-lubangnya digedein gitu. Terus udah gitu membrannya dimodifikasi, karburatornya dimodifikasi dan sebagainya. Terus kita orang yang beli ngerasa itu boros gitu karena memang udah dirubah-rubah ya. Iya, begitu lama-lama jalan sampai dengan tahun 2000-an ketika bensin sudah mulai mahal baru terasa boros. Iya. Disitulah diklaim bahwa RXZ, RX King itu boros gitu. Karena yang banyak beredar boros. Pada gitu. dasarnya emang Pada dasarnya enggak. Kenapa sampai sekarang saya masih bisa saya pakai buat harian? Karena mesinnya masih standar. Nggak dirubah-rubah? Nggak dirubah-rubah. Memang dulu saya pernah ikut balap liar, pernah. Tapi yang saya rubah hanya namanya Spearman Jet saya gedein sama knalpot racing. Udah gitu ya. Sekarang saya kembalikan semua seperti semula. Ya nggak boros-boros amat. Sorry, Mas Inov, perawatannya seperti apa sih? Kok sampai bisa bertahan sampai sekarang gitu? Olinya oli samping juga? Oli samping, pakai oli samping kan gitu. Apa yang sampai sekarang masih bisa bikin saya bertahan dengan RXZ itu ya, karena kan saya punya dari baru kan, punya dari baru. Jadi sepanjang perjalanan kan saya hanya merawat aja, gitu merawat. Ketika ada yang rusak udah ganti, ada yang rusak perbaiki. Yang gitu. paling fatal rusak apanya Mas pada saat? Sekarang ini sampai dengan sekarang ya, selama 30 tahun saya pakai, yang paling rusak paling fatal apa ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman ya memang saya pernah beli blok ya. Kan bloknya kan udah ganti, udah oversize sudah gede gitu. Oversize sudah gede sehingga saya ganti belinya second. Barunya harga selangit gitu. Itu harganya sekitar 2 juta lah gitu. Tahun berapa itu? 2 tahun lalu lah gitu, harga segitu. Jadi memang komponen yang lumayan mahal di RXZ itu walaupun second tuh bloknya itu ya. Walaupun second mahal. Tadi masalah balap liar itu bukannya rajanya dia dulu itu? Ya itu bersaing dengan RX King.
Oh iya. Ya, bersaing dengan Eric King gitu. Boleh diceritain Mas, masa itu kapan dan seperti apa? Apa namanya? Namanya apa dia? Kalau yang balapan itu? Drag race. Drag race. Iya, drag race. Jadi dulu kalau saya dulu drag race-nya, saya dulu tinggal di Kalimalang ya. Wih, Jakarta Timur. pinggiran kali itu. Di namanya Jalan Pangkalan Jati. Tahu Pangkalan saya. Jati yang mau arah ke pintu tol. Gitu. Di situ. Nah, track-trackannya di situ gitu. Nah, karena yang saya rubah mesinnya kan tadi seperti saya bilang hanya karburator dan knalpot racing gitu. Iya. Jadi nggak sering menang gitu. Karena yang lain modifikasinya gokil. Udah dirubah ya. Iya, gitu. Yang penting mah ikut aja. Ikut aja lah gitu, ikut aja. Nah, apalagi ketika ngeliat track-trackan yang di Kemayoran, nggak pede saya. Tapi suaranya lumayan lah. Suara RXZ lumayan, ya. Asap tetap keluar. Kalau pada saat balap kenceng, asapnya udah nggak ada. Asapnya udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Justru kalau asapnya banyak, wah itu motor bermasalah nih. Dari mereka yang masih bangga dengan RXZ ini, mereka membentuk komunitas ada nggak sih di Jakarta? Ada. Termasuk Mas Inov? Saya tidak terikat dengan komunitas RXZ, tapi teman-teman komunitas RXZ banyak ya di Jakarta itu lumayan, banyak banget sih, enggak lah jumlahnya sih nggak nyampe 10 ya, hanya berapa gitu. Tapi saya kenal sama mereka, gitu. Tapi saya terikat sama klub-klub itu enggak gitu, supaya maksudnya biar saya gampang bisa main vlog sini, main sini gitu. Dan yang paling tua klubnya ada namanya JRC namanya. JRC Jakarta RZR RXZ Club. Di mana itu? Daerah mana dia? Pusat? Dia itu dulu nongkrongnya di Bulungan. Oh, gitu. Iya. Orang dulu mah Bulungan. Orang dulu. Iya. Kemudian berapa tahun kemudian ada juga klub RXZ itu namanya Z Club. Iya. Itu dua klub itu sampai sekarang menjadi klub besar. Gitu. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Ditunjang dengan klub-klub kecil-kecil yang lainnya juga ada, gitu. Iya. Nah, kalau di jalanan kita nggak pernah ketemu RXZ, tapi kalau pada kumpul ya lumayan banyak juga. Banyak juga ya. Banyak juga, gitu. Jarang dipakai kali mereka ya. Ya. Nah, kayak Mas ini ada kendaraan lain nggak selain RXZ ini, atau sayang nggak dipakai terus kita pakai yang lain dulu? Sekarang sedang ada. Kebetulan sedang ada. Tapi motor 2 tak juga. Oh, 2 tak juga. Ada Eric King sama Alfa 2R kalau Bang Eri tahu. Alfa 2R. Bebek ini. Ya, bebek 2 tak. Honda. Enggak, Yamaha juga. Oh, tahu yang agak kotak-kotak gitu ya. Ya, bentuknya gimana ya? Ya benar kayak bebek gitu. Iya, tahu saya agak jarang juga itu kan. Jarang. Udah nggak ada. Itu jarang. Itu jarang itu. Jadi yang bunyinya krotok-krotok. Ya, betul. Pernah juga punya motor matic atau 4 tak pernah gitu. Tapi hanya bertahan 2 bulan 3 bulan bosen udah kembali lagi ke RXZ. Nah, boleh tahu nggak dia RXZ ini pernah dikendarain sejauh sampai mana, Mas? Kalau paling jauh dulu sih waktu bujangan berapa kali saya pakai buat mudik ya ke Semarang ke Solo. Oh loh. Dari Jakarta? Di Jakarta. Kalau dalam waktu dekat ini, tahun lalu saya Surabaya Jakarta. Tapi dari Jakartanya ke Surabaya saya naikin bis. Naik bus di bagasinya di bawah. Iya. Gitu. Jadi saya ada temen yang pengen reading tapi nggak ada temennya gitu ngajak saya gitu. Dari Surabaya ke Jakarta. Iya gitu. Lewat dari Surabaya itu ke Solo, terus ke Jogja nginep, terus ke Bandung nginep, terus ke Jakarta, gitu. Itu baru tahun lalu lah, gitu. Naik motor itu? Di belakang dikasih apa? Kasih ya cuman barang secukupnya aja. Oh, pakai ransel aja gitu? Ransel nggak saya pakai, kan capek dong kalau pakai ranselnya. Cuman taruh di jok belakang aja. Oh. Gitu. 2 kali itu Bang. Yang pertama pas lagi ada event Jamnas. Nah, RXZ itu juga ada Jamnas Jambore Nasional gitu. Dihadiri member RXZ RZR se-Jawa. Se-Indonesia? Se-Jawa? Paling banyak se-Jawa. Se-Indonesia kan karena jauh ya gitu, ada 1-2 yang datang tapi dia nggak naik motor gitu. Tapi kalau se-Jawa itu banyak yang datang gitu. Tapi jumlahnya
Ya sekitar 150 motor lah gitu. Banyak juga ya. Dibanding kalau Eric King punya acara, lebih banyak dahsyat lagi. lagi gitu loh. Kalau RXZ bikin acara tuh ya paling ya 100 sampai 150 motor gitu. Kenapa ya dia RXZ terus di stop ya? Terus diganti RX King atau? Eric King sama RXZ tuh sebenarnya kan selalu bebarengan. Di tahun 90-an tuh kan munculnya bareng gitu. Bareng, tapi kalau Eric King kan dari 83. Iya. Eric King tuh 83 sampai 2008 kan gitu. Nah, tapi di tengah-tengahnya ada RXZ. Iya. Gitu, ada RXZ. Kenapa RXZ itu dihilangkan? Karena mungkin menurut hitung-hitungan Yamaha ini penjualannya nggak bagus mungkin kan gitu. Terus dicoba penggantinya, ada namanya Yamaha Touch namanya gitu. Tapi itu penjualan juga nggak bagus. Coba lagi dengan Yamaha TZM gitu, penjualan juga nggak terlalu bagus gitu. Iya, Udah hilang RX gitu aja. King lah yang RX King lah yang masih nge-booming sampai 2008, Bang. Nah, kalau ada yang mau beli, pernah nggak ada yang nawar, Mas, motor? Pernah. Oh, pernah ada. Dia hobi juga atau? Ada yang hobi, jadi kayak teman-teman di IG gitu suka ada nyasar tuh gitu. Karena kan saya suka nampilin motor saya di IG kan. Instagramnya di mana, Mas, kalau boleh tahu? Innov Heripus. Innov Heripus. Ya. IG, TikTok maupun YouTube Innov Heripus. Nah, ada yang di IG ya DM lah gitu. Bos, motornya dijual nggak gitu. Oh, enggak gitu. Buka harga berapa? Jual aja gitu. Oh, enggak gitu loh. Nah, tapi kadang pernah juga orang seneng di lampu merah. Wah, motor keren nih. Iya, lumayan om gitu. 5 juta lepas nggak? Terus saya nggak balas lagi gitu kan, lepas aja gitu. Enggak, kemahalan saya bilang gitu. Iya. Jawabnya sopan. Kalau saya, lu ngajak berantem ngerawatnya kayak gimana gitu. Iya. Ada mau yang direnov lagi dari motor yang dipakai sekarang lah. Nanti biar pendengar pada lihat di Instagramnya kali ya. Yang direnov nggak ada ya, karena kan penampilan motor saya kondisinya udah orisinil ya. Memang dulu waktu masih trek-trekan tuh saya trondolin. Dirobah, saya cat dan sebagainya, saya trondolin dan sebagainya. Tapi untungnya barang-barang yang saya buka itu saya simpen dengan baik gitu. Begitu saya udah punya anak, terus udah gitu ya udah nikah lah, udah punya anak, terus udah gitu umur makin tua, terus perkembangannya RXZ tuh sekarang sudah dikembalikan ke kitahnya original ke original gitu. Iya. Wah, udah mulai original deh. Udah saya kembalikan lagi ke original. Barang-barangnya masih ada gitu. Jadi udah saya kembalikan ke original. Ketika dikembalikan ke original itu ya sudah mau diapain lagi gitu loh. Gitu, udah puas. Banyak orang yang mencari ya motor-motor yang terbaru lah ya gitu. Kenapa sih Mas masih bertahan dengan motor-motor legend seperti ini? Apa sih bedanya dengan? Ya apa ya? Ya ketika kita naik motor beda sama yang lain tuh. Iya benar. Iya. Rasanya tuh gimana gitu kan? Gitu. Nggak beat semua. Sekarang kan mau beat gitu. Begitu kita bawa yang lain, wih orangnya kan. Iya. Pernah saya punya motor Matic, boncengan sama istri, sampai lampu merah. Terus saya ngomong gini, oh pantas nggak ada yang ngeliatin kita naik motor Matic ya. Iya, itu yang membedakan ya. Gitu. Iya. Ketika ditanya motornya tahun berapa Mas, bagus, itu kebanggaan. Loh. Seneng loh. Kadang-kadang saya ngelihat orang motor gitu dari jauh saya giniin aja. Dan dia pasti akan balas. Dan dia senang loh Bang. Digituinnya senang loh. Enggak, yang kebayang tuh orang gila tuh gue bilang, masih miara motor kayak begitu, masih penampilannya bagus kan gila ya. Iya. Jadi walaupun motor tua harus bersih. Iya. Harus sehat. Tapi gitu. Istri mendukung Mas, nggak ngerasa diduain atau apa? Enggak lah, karena kan dari zaman pacaran kita udah pakai itu kan, gitu loh. Pacaran juga pakai itu. Motor sejarah bener ya. Motor sejarah bener. Tapi itu motor yang ngebeliin bokap? Iya, waktu tahun 94. Iya, waktu itu saya kelas 3 SMP. Gila, anak kelas 3 SMP dibeliin motor ya. Tapi udah seneng motor ya? Udah seneng motor. Jadi dari kelas 2 SMP itu saya sering majang brosurnya di kamar, ya kan? Brosurnya poster atau brosur
gitu, set pajang gitu. Ya dulu brosur mah keren ya, Ada keren banget kan. Ya kayak poster gitu Iya, lah. iya, warnanya juga keren kan Iya, gitu. iya. Saya tulisin it's mine gitu. Nah, Bokap ngeliat kali. itu kan bagian dari doa kan gitu. Bokap ngelihat, wah nih orang senang motor nih gitu loh. Nah, terus waktu itu bapak saya punya Alfa 2R kan, suka saya pakai tuh. Nah, pulang kerja saya kelas 3 SMP ya gitu. Tadi ada sales Yamaha nawarin motor, mau nggak? Serius pak? Serius mau pilih mana? Kalau bapak sih pengennya RX boleh nggak pak? Ya udah gitu. Enggak, waktu itu kenapa? Apa? Kan ada 2 pilihan tuh. RS King ya keren lah. Keren gitu. Kenapa bapak saya milih RX? Karena kan RX itu kan gayanya dipakai bawa bapak juga pantas kan? Gitu. Makanya bapak saya lebih milih RX kan gitu loh. Nah saya kan mikir RX udah banyak orang yang punya gitu, RX dong gitu. Kenapa nggak RZ sekalian? Karena waktu itu saya parkir dalam rumah, nggak cukup kan gitu, firing ada spionnya gitu, udah RX gitu. Nah, itu dibeli tanggal 31 Agustus 1994. Masih ingat tanggal. Harganya 4.850.000 karena kwitansinya masih ada. Gila, itu apa istilahnya, itu memorabilia lah istilahnya yang disimpan. Iya. Anak-anak ada yang udah diceritakan mas? Oh iya, anak-anak udah tahu sejarahnya motor ini, tahu gitu loh. Anak saya nomor 1 itu kelas 3 SMP ya, udah sering lah minjem motor saya. Oh iya? Dia udah bisa bawa motor? Udah bisa banget gitu. Boleh pakai tapi jangan nginep. Oh gitu. iya. Ya nggak boleh nginep lah gitu. Terus jangan pinjem-pinjemin gitu. Karena ini motor ya sudah bukan motor murah kan. Iya. Gitu. Bukan motor murah, dan luar biasanya gara-gara motor itu saya jadi punya konten. Ya konten TikTok, YouTube, IG gara-gara motor itu. Enggak, kontennya seperti apa mas dibuatnya? Kontennya jadi bermula dari COVID. Iya. Tahun 2020 kan. Kan saya sering WFH. Iya. Sering WFH, kerja pagi itu udah selesai gitu kan, udah ngapa-ngapain gitu. Anak saya di rumah aja bengong gitu. Anak saya waktu itu kelas 5 gitu. Pak bikin konten aja. Konten apa? Konten YouTube. Nanti aku ajarin caranya gitu. Anak saya udah punya konten YouTube gitu. Iya. Wah, boleh deh gitu. Ya udah, awal mulanya apa? Awal mulanya review diri sendiri tentang RXZ gitu. Nextnya review RXZ orang. Oh, gitu. kita menghampiri yang punya motor. Saya menghampiri RXZ pertama kali. Ada tuh tamu saya tuh, apa namanya, narasumber saya tuh punya RXZ yang mirip dengan saya, tapi dia lebih full orisinil, full bener-bener semuanya tuh masih pabrikan gitu, dan bahkan pernah juara ikut kontes gitu. Itu saya review gitu. Semenjak itu udah review itu udah sampai sekarang suka review. Mungkin nanti ada kerjasama kali sama Beat Radio ya. Wah, dengan senang hati. Nyari spare part ini di mana sih? Ada beberapa teman yang memang bisnis spare part RXZ, dan rata-rata yang dia jual itu barang second. Oh. Second, bukan baru, second. Second tapi udah dibersihin lagi, dibagusin lagi lah. Betul. Jadi dari mana mereka dapatnya? Dari ketika dia dapat Yamaha RXZ, kondisinya utuh, dipretelin. Terus dijual spare partnya. Oh, gitu. Karena memang peminatnya. Iya, memang. Jadi kadang-kadang motor belum dipretelin nih, difoto sama pedagang. Iya. Ayo, butuh apa? Jadi kita bisa milih gitu. Itunya dong. Bisa. Saya armnya sama shockbreaker depan. Oke. Gitu. Ada lagi nggak? Saya ini gitu. Berapa? Sekian gitu. Nah, kalau ke servisnya seperti apa mas? Rutin kah, bulanan atau apa untuk motor ini nih? Kalau motor 2 tak ini simple ya. Kayak oli mesinnya ini diganti setahun sekali juga nggak apa-apa. Oli mesin ya. Oli mesin? Iya. Ganti setahun sekali juga nggak apa-apa. Kadang kan dia hanya melumasi gearbox doang. Iya. Gitu. Sementara pistonnya kan dilumasi sama ini oli samping. Oli samping, gitu. Masih oli samping, gitu. Nah, kapan servisnya? Kalau saya selama motor itu masih enak, saya nggak akan saya servis. Ketika ini kok nggak enak sih, gitu. Mungkin karburatornya kotor dan sebagainya. Paling busi gitu ya. Ya pasti busi, ya gitu. Ketika businya hitam, berarti karburatornya bermasalah, gitu. Entah kotor atau lain sebagainya. Bersihin lah karburator ya. Gitu. Kalau busi
masih banyak yang jual lah gitu. Oh ya, kita bicara spare part nih, Bang. Iya. Spare part RX-Jet itu ada beberapa yang orang pedagang spare part dia masih punya barang baru. Sebutannya NOS, New Old Stock. Nah, dia ini memang begitu muncul motor ini dia simpen spare partnya atau dia dapat dari mana gitu? Iya, dia dapat dari mana? Salah satunya dapatnya misalnya dari bengkel tua yang tutup. Gitu, misalnya itu. Iya. Salah satu cara dapatnya seperti itu gitu. Tapi karena memang dia pedagang ya dia ada aja cara dapatnya ya gitu. Dan ada satu spare part yang harganya itu fantastis, yaitu footstep depan, injekan kaki. Iya. Ya, itu baru, itu ada tuh baru ya. Itu harganya 3 juta. Oh, yang bener Mas. Injekan kaki doang. 3 juta. 3 juta. Sarung jok itu baru, itu harga 1 juta. Baru. Tapi orisinil gitu. Jadi Bang Heri bisa bayangin kalau saya beli sarungnya itu orisinil, beli footstepnya itu orisinil. Udah 3 juta berapa itu? Saya mau naik, mau saya injek 3 juta. Iya. Ketika naruh pantat 1 juta nih. Oh, mahal ya. Lumayan mahal. Beberapa part yang NOS yang orisinil baru lumayan mahal. Ini saya lihat topi keren banget. Kirain buat saya ini topi. Boleh. Apa itu Mas tulisannya? Ini kalau semuanya bisa baca ini. Ya. AS 2T. 2T udah pasti 2 tak lah. Betul. AS-nya all series. All series artinya semua motor. All series 2 tak. Itu kan kalau hurufnya AS 2T. Iya. Dibaca apa? Astuti. Gitarolis dong. Iya. Oh, Astuti. Tuti. Iya. Oh iya, Astuti. Jadi ini komunitas yang tidak ya siapapun yang punya motor 2 tak boleh bergabung di Astuti itu. Mau tipe apapun, mau merek apapun. Yang penting 2 tak. Yang penting 2 tak. Gitu. Jadi sebutannya Astuti ini tempat selingkuh. Jadi teman-teman 2 tak, Ninja 2 tak misalnya, kan dia kan komunitasnya udah itu ada aja. Tuh, ya. Gabunglah ke sini. Eric King udah itu aja gitu. 2 tak gabung situ aja gitu. Nah, suatu saat ketika Astuti ini ada acara night ride gitu, gabung semua, saling kenal. Menikmati kehangatan Astuti ini ya. Menikmati kehangatan Astuti dan asap knalpot. Yang mulai memunculkan ini siapa Mas? Ada sahabat saya namanya Bagus Doni. Iya. Mungkin kalau nanti saya jadi bergabung di sini nanti Bagus Doni yang mau saya undang juga nih. Oh, boleh. Jadi dia sebagai founder Astuti. Jadi Astuti itu se-Jawa itu lumayan ya dikenal lah gitu sama teman-teman motor 2 tak. Anggotanya? Dia modelnya tidak anggota member gitu enggak gitu. Ya siapa yang boleh gabung gitu. Jadi hanya komunitas aja, hanya perkumpulan aja. Acaranya gitu. apa aja dia bikin? Acaranya yang rutin ya kayak night ride gitu. Terus udah gitu yang ribut semua kali knalpotnya ya. Iya berisik itu. Terus asapnya kemana-mana tuh. Iya. Nah, hubungannya 2 tak ini pabrikan dengan kebijakan pemerintah kan ada Mas istilahnya pengurangan emisi dan sebagainya. Ini pengaruh nggak itu? Itu waktu tahun 2002 itu kan ada isu 2 tak akan dihapuskan. Terus udah gitu motor 2 tak tidak boleh lewat Sudirman, tidak boleh lewat Tamrin tuh saya ingat tuh kan gitu. Saat itu harga 2 tak jatuh. Harga 2 tak jatuh. 2002 2023 itu jatuh tuh. Jadi orang punya 2 tak pada jualin gitu. Tapi ternyata kebijakan itu ya udah angin lalu gitu aja kan gitu loh. Akhirnya bisa-bisa aja 2 tak gitu kan. Nah, masalah gas buang itu sebenarnya pemerintah juga sudah menerapkan emisi kan gitu. Jadi waktu itu ingat Kak ada razia emisi gas buang kan gitu. Iya, rutin tuh kan waktu itu kan gitu. Nah, teman-teman 2 tak tahu itu ada razia, ya udah nggak dikeluarin.
Jadi begitu udah itu sepi, Udah sepi baru keluar, keluar gitu, lagi. baru keluar. Termasuk saya nih, kan waktu itu sempat rame kan gitu. Wah, Iya. motor saya 2 tak gini kan. Cuma tenang aja lah, saya kan berangkat ke kantor pagi, pulang sore gitu. Nggak mungkin ada razia pagi dan sore itu nggak mungkin gitu. Jadi nggak sempat kena razia, nggak Nggak sempat kena razia dan nggak sempat tes emisi gas buang tes emisi itu saya nggak sempat. Apa yang mau disampaikan untuk pecinta RXZ ini, Mas? Ya, buat pecinta RXZ dimanapun berada, tetap pertahankan Yamaha RXZ. Kalau semboyan saya, jangan dijual. iya betul. Kalau semboyan saya gini, kalau semboyan saya ke teman-teman klub yang ulang tahun kan, terus semangat melestarikan Yamaha RZR sampai kiamat. Selamanya ya. Selamanya. Gitu. Dan buat teman-teman yang kepengen merawat Yamaha RZ, tapi tadinya dia nggak punya nih. Iya. Tadinya nggak punya gitu. Dia baru belilah gitu ya. Baru belilah gitu. Nggak usah khawatir, spare part masih banyak. Gitu. Oh ya? Iya, asalkan kuat duitnya aja. Bener nih, Mas. Asal kuat duitnya aja. mahal ya. Iya lumayan lah. Tapi yang namanya hobi nggak ngeliat duit ya kayaknya ya. Iya. Hobi apapun emang butuh duit kan, Bang. Iya Gitu. benar. Mau hobi apapun butuh duit. Iya. Gitu. Dan duitnya itu kan ya bisa menghasilkan kebahagiaan. Bener. Kan gitu. Kepuasan batin. Kepuasan gitu. Nah, kalau saya punya RZ kebetulan kos saya untuk RZ nggak terlalu besar karena dari baru kan Dari awal. nggak rewel kan gitu. Menarik sekali. Oke, Mas Inov, makasih banyak ya. Sama-sama. Yang pastinya Pak Heri. kita akan terus ketemu nanti ya. Siap. Mudah-mudahan dengan senang hati. ketemu juga di kontennya beatradio.id ya. Siap. Amin. Oke. Terima kasih banget udah mengundang saya. Amin. Tetap sehat dan kita ketemu lagi nanti.